Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan untuk bisa melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan pengamanan Hari Raya Natal dan Malam Tahun Baru yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kegiatan pengamanan untuk kegiatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini adalah agenda rutin yang kita laksanakan setiap tahun. Maka kami mengambil langkah dengan adanya situasi kondisi yang saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik global maupun regional yang tentunya sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada situasi perayaan Natal dan Tahun Baru pada pelaksanaannya kali ini. Salah satunya tentunya kita masih dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan pemilu, pesta demokrasi kita, kemudian situasi dan kondisi internasional dan beberapa hal yang menjadi viral di dunia maya itu juga harus menjadi agenda nanti yang akan kita bahas pada pelaksanaan rapat koordinasi kali ini. Hadirin dan tamu undangan sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk dikemukakan. Ya, ini memang situasi kondisi internasional dengan adanya perang Ukraina dan Rusia masih belum selesai, kemudian konflik antara Palestina dan Israel sedikit banyak berpengaruh terhadap situasi wilayah Indonesia, dan tentunya hal tersebut juga menjadi perhatian kita semua dengan adanya hal-hal yang di tempat-tempat lain itu menjadi viral dengan adanya masa-masa pendukung, masa-masa pendukung yang kadang-kadang juga tidak jelas, keberadaannya dan eksistensinya. Selalu ada perlawanan-perlawanan dan kontra-kontra terhadap hal-hal yang dijadikan dasar. Ya, salah satu contohnya beberapa waktu lalu viral antara kebaikan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini keinginan kita untuk membantu sesama dan menjaga perdamaian dunia ini kan banyak dari rekan-rekan kita yang berupaya untuk menggalang dana untuk membantu Palestina. Tetapi di sisi lain juga ada sebagian masyarakat yang mungkin tidak setuju. Nah, hal inilah yang harus kita redam dan menjadi atensi kita bersama. Sudah ada beberapa konflik di wilayah lain yang kita harapkan di Tual ini yang penuh dengan toleransi umat beragama, hal itu tidak boleh terjadi. Kita harapkan bersama hal itu tidak boleh terjadi. Nah, ini peran siapa? Peran kita semua. Boleh semuanya itu memilih jalannya masing-masing, boleh. Dan semuanya juga harus menghormati pilihan jalan. Karena itu bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Berbuat baik, silakan. Mendukung siapa saja, silakan. Setuju atau tidak, silakan. Tetapi tidak ditujukan dengan adanya konflik dan perpecahan. Mungkin ada yang pro Palestina, mungkin ada yang pro Israel, ya. Silakan, itu adalah hak prerogatif masing-masing.
Kan tetapi tidak ada yang boleh kemudian menjelek-jelekan atau sengaja memprovokasi. Ada sebagian kemarin yang memancing-mancing di saat salah satu pihak menggalang dana untuk Palestina, kemudian di pihak lain seolah-olah dia menentang hal tersebut, seolah-olah mendukung Israel. Ini saya sampaikan kepada hadirin sekalian, semua harus dipikirkan dengan baik. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan itu menimbulkan konflik dan perpecahan. Sudah cukuplah. Tidak ada namanya konflik itu yang membawa kebaikan, itu sebenarnya tidak ada. Di tempat manapun kalau ada konflik pasti ada korban. Pasti ada seseorang yang dirugikan. Toh sekalipun menang dari konflik juga nggak mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang menjadi wati-wati situasi kondisi saat ini yang perlu untuk hadirin sekalian ketahui. Kemudian nanti silahkan dihimbau kepada sanak saudara, teman, tetangga yang masih mau mendengarkan omongan kita sampaikan bahwa silakan mendukung dukungan masing-masing, tetapi tidak boleh mengganggu dan merugikan orang yang lain. Pun demikian dalam pelaksanaan kegiatan pemilu, silakan Bapak Ibu hadirin sesuai dengan pilihannya masing-masing, silakan mendukung atau mengeluhkan, tetapi tidak boleh kemudian menjelek-jelekan yang lainnya. Tidak boleh kemudian memprovokasi bahwa seolah-olah pilihan saya yang paling betul. Silakan memilih dalam hati, sesuai dengan keinginannya masing-masing, tapi tidak boleh untuk menjelek-jelekan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena kegiatan pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini tentunya membutuhkan koordinasi lebih dini supaya nanti kita bisa bersiap untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan pelaksanaan Hari Raya Natal dan pengamanan pelaksanaan Hari Malam Tahun Baru. Karena euforia masyarakat tentunya masih akan tetap sama. Di malam Natal mungkin kebanyakan akan melaksanakan kegiatan ibadah, akan tetapi yang agak sedikit rawan ini pasti di malam Tahun Baru. Dengan euforia yang berlebihan, biasanya kendaraan-kendaraan kemudian digeber sekencang-kencangnya, dan ini sudah mulai kelihatan fenomena suara-suara ledakan, suara-suara ledakan yang sering kita dengar kadang-kadang setiap malam, tengah-tengah malam. Ini kemarin nanti mohon masukan sarannya dari hadirin sekalian, karena kemarin saya sudah rapat dengan para staf. Kita akan melakukan penindakan terhadap bunyi-bunyian yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Karena dari pemerintah sudah memberikan surat edaran terkait dengan bunyi kembang api yang dibolehkan. Ya. Ada aturannya untuk kembang api yang boleh dibunyikan atau boleh dinyalakan. Ya, tidak mungkin kembang api kemudian tidak ada suaranya. Tapi kalau sudah dengan rakitan sendiri yang tidak bersertifikasi, ya, nah kan tidak mungkin ada SNI-nya. Ini anak-anak yang sudah mulai pengen mendengar letusan ini, ya tentunya hadirin sekalian yang ada sering tiap malam atau beberapa malam terakhir ini anak-anak yang bermain dengan caranya masing-masing. Biasanya dia bikin dari pipa, kemudian menggunakan
spiritus ini kan bahan yang mudah terbakar. Nanti silakan disampaikan juga ke masyarakat melalui corongnya masing-masing, bagaimana orang tua ini bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, kadang-kadang kita agak bingung juga. Orang tua ini kalau anaknya bermasalah saja baru dia datang. Tapi pada saat bikin masalah, dia tidak mau menghentikan. Ya kan? Jadi kemarin sempat Pak Kabak ini nyeletuk gitu kan, ada beberapa anak yang diamankan di Polres. Iya, Bapak Ibu ini kalau anaknya nggak pulang saja malam tidak dicari, tapi begitu anaknya diamankan polisi langsung datang cepat-cepat. Nah, itu. Jadi jadi kepedulian dari para orang tua terhadap anak-anaknya, karena itu sebenarnya untuk keselamatan anak-anaknya sendiri. Karena bahan-bahan itu kan bahan berbahaya, kemudian kita tidak tahu standarisasinya, bahan yang mudah terbakar dan bisa membahayakan apabila ledakan ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sudah banyak korbannya, anak-anak yang terluka oleh adanya petasan yang dibunyikan, dan hal itu kadang-kadang seolah-olah menjadi sebuah tren gaya hidup. Jadi kalau sudah malam tahun baru harus bunyi petasan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada para masyarakat melalui corong kita masing-masing. Masih banyak kok permainan-permainan yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut, ya, selain daripada melakukan permainan-permainan yang berbahaya. Belum lagi kalau suaranya itu mengganggu orang lain, kemudian orang lain yang tadinya naik kendaraan baik-baik saja kemudian kaget mendengar ledakan dan kemudian kehilangan keseimbangan dan menabrak orang lain, itu kan juga lebih berbahaya lagi. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya mengenai masalah pengaruh besar di kita nanti adalah pengaruh cuaca. Karena wilayah kita ini wilayah kepulauan yang sebagian besar air, tentunya pada saat menjelang pelaksanaan libur, nah ini traffic dan transportasi yang banyak digunakan adalah laut. Dan laut otomatis berhubungan dengan cuaca. Pengalaman beberapa hari ini memang angin juga kencang. Jadi sehingga kita nanti juga harus bersiap, ya, bukan kita meminta, apabila memang ada kecelakaan yang melibatkan transportasi baik darat, laut dan udara, kita harus semuanya bersiap. Makanya kita undang dari pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut, termasuk juga cuaca hujan dan kadang-kadang mati lampu. Ini juga bahaya juga, rekan-rekan dari damkar juga nanti juga harus waspada dan menyiapkan armada dan sarananya, karena kalau sudah mati lampu, nyala lilin, lupa matikan lilin, terbakar. Atau nyala mati lampu yang tadinya colokannya itu masih tertancap, pada saat lampunya nyala lagi, mati lampu kemudian nyala lagi, colokannya timbulkan konsleting dan bisa menyebabkan kebakaran. Termasuk nanti mungkin yang merayakan Natal, nah ini ancamannya adalah pada saat rumah itu ditinggalkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Nah, ini tolong disampaikan kembali pada para jamaah yang nanti akan melaksanakan kegiatan ibadah pada hari raya Natal maupun pada pelaksanaan ibadah tahun baru, yang meninggalkan rumahnya untuk dipastikan betul bahwa rumah itu dalam kondisi yang aman, baik aman dari bahaya pencurian
maupun aman dari bahaya kebakaran, maupun aman dari hal yang lainnya. Sehingga pada saat pulang dari perayaan ibadah masih dengan penuh keceriaan dan sampai pulang ke rumah malah dapat kesedihan, barang-barangnya ada yang hilang atau rumahnya lupa dikunci, kendaraan lupa diamankan, kemudian hilang dan menjadi masalah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti silakan pada saat sesi penyampaian materi dan sharing tanya jawab disampaikan, mungkin ada kendala-kendala atau hal-hal yang bisa kita koordinasikan, termasuk mungkin bagaimana stok kebutuhan gapotan dan sarana transportasi yang membawa barang-barang tersebut, karena situasi kondisi cuacanya pasti akan memperlambat jalannya kapal yang membawa pasokan bahan-bahan tersebut. Kemudian hadirin sekalian, nanti juga akan dijelaskan bahwa kita juga akan melaksanakan kegiatan pengamanan dengan mendirikan pos-pam, posyan dan terpos terpadu. Pak Kapolkom silahkan dipaparkan bagaimana kebutuhan dan jumlah real personel, karena saya sampaikan pada hadirin sekalian, jumlah personel Polres Tual itu masih jauh dari kata ideal, sehingga dengan adanya pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilu, jumlah personel kami benar-benar kurang. Kami sudah meminta bantuan dari rekan Brimob, tapi ternyata masih kurang lagi. Ya, nanti dari rekan-rekan TNI tolong disampaikan kepada komandan satuannya masing-masing, nanti Polres Tual akan meminta bantuan backup pengamanan baik di pos maupun untuk pelaksanaan regu patroli yang nanti akan kita bagi pos-pam, posyan dan pos terpadu untuk memantau titik-titik atau simpul-simpul yang kita anggap rawan terjadinya hal-hal yang memicu terjadinya konflik, karena kebanyakan konflik yang terjadi di Tual ini terjadi dari hal-hal yang kecil, terjadi dari hal-hal yang sepele, yang mungkin dengan kecepatan pengetahuan dan teknologi, kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab memang untuk menimbulkan konflik yang ada di wilayah Kota Tual ini. Nah, itu yang sangat-sangat kita jaga supaya berubahlah image-nya Kota Tual ini, Pak Wali, nanti di kepemimpinan beliau. Karena kalau tahu Tual, tahunya cuma konflik aja. Mana di Tual? Gimana konfliknya? Pasti ditanya begitu, Pak. Saya kalau di luar ketemu sama siapa gitu kan, Kapolres mana, Pak? Polres Tual. Ya gimana konfliknya? Gak ada pertanyaan yang lain itu selain itu gitu kan. Udah sekarang udah aman, ya bilang gitu ya kan. Ya mudah-mudahan kedepannya ya tetap aman, ya. Siapa tahu apalah yang ditampilkan gitu kan. Kalau orang bilang Tual udah gak bilang konflik lagi, siapa tahu bilang gimana ikannya, gimana ini. Nah, itu kan lebih enak gitu kan, daripada cuman kalau ditanya dari mana, dari Tual, gimana konfliknya. Aduh, susah jawabnya gitu kan. Image itu yang harusnya mulai kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan selain daripada cuma mementingkan ego. Konflik ini kan hanya mementingkan ego. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal menang dia tidak dapat apa-apa juga. Lebih baik daripada menang konflik, lebih baik dia pergi mengail malah dapat hasil. Ini kalau menang konflik ini hasilnya apa itu? Tidak ada juga, dia juga korban juga. Ya kan? Pemenang juga jadi korban, ya, sama aja. Tidak ada menangnya sama sekali. Kalau memang bisa image-nya itu dirubah ke yang lain, atau kalau kayak kota-kota lain itu kayak Malang, gimana apelnya itu kan, siapa tahu di sini bisa dirubah. Kalau dari Tual bagaimana lahnya, ya gimana? Soalnya
takutnya kalau kita bawa lat ini ke tempat lain, kalau kelamaan nanti busuk, tidak enak. Gimana caranya kalau lat ini bisa dijadikan sebuah oleh-oleh, oleh-oleh yang bisa nanti kan ada lagi. Lat itu cuma adanya di tual aja, ya kan, di Ambon pun tidak ada yang sayur lat, ini susah kecuali dikirim dari sini. Kalau memang ini bisa jadi sebuah budidaya yang komoditi yang bisa diunggulkan, mungkin lebih baik lagi itu nanti ke depan kalau semuanya bisa membudidayakan dan mengembangkan, karena katanya kolagennya tinggi. Nah ini biasanya ibu seneng nih, ya kan. Kemarin ada tamu yang datang itu, begitu kita sampaikan bahwa ini sayur lat ini cuma ada di tual, kolagennya tinggi, bikin awet muda. Langsung makannya banyak-banyak. Siapa tahu bisa menjadi sebuah komoditi yang bisa diunggulkan dari kota Tual. Jadi kalau orang tahu Tual, tidak cuma berbicara tentang konflik saja, itu sudah masa lalu yang sudah ditinggalkan. Memang pengalaman guru yang berharga itu adalah pengalaman yang dialami. Jadi kalau itu bisa dijadikan sebuah penyemangat bahwa sudahlah, konflik itu hanya terjadi secara konvensional di masa lalu. Sekarang itu kita berpikir bagaimana kita berusaha memajukan kota Tual ini, kemudian insya Allah mendapatkan rezeki yang mengikuti dari perjuangan yang kita lakukan. Salah satunya komoditi itu tadi. Ya. Belajar dari pengalaman, di Singapura itu ada satu snack, Pak, yang dari kulit ikan, itu namanya earfin kalau nggak salah. Itu kalau kita beli itu di sana cuma boleh beli 5 pack satu orang. Tetapi orang antri orang, tiap pagi itu selalu counternya itu antri. Karena memang itu menjadi andalan dari Singapura. Nah, kalau di sini banyak ikan kan, siapa tahu kita bisa menyaingi yang lebih enak, yang lebih baik, yang lebih bagus lagi. Itu bisa jadi satu hal yang bisa membanggakan. Mungkin demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan memang ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon kerjasamanya. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk materi dan diskusi hal-hal yang nantinya bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan ibadah pada hari raya Natal dan pelaksanaan kegiatan masyarakat pada malam tahun baru di Kota Tual ini dapat berjalan